Bismillahirrahmanirrahim. 1 Juli 2024. Kita berada di Dermaga Teluk Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Para nelayan sudah mulai bergerak sejak pagi untuk mencari ikan. Sebagian melakukan budidaya rumput laut di karang berlapis di depan Kecamatan Taliabu Barat Laut. Aktivitas nelayan di Teluk Gele bergerak selama 24 jam non-stop. Ada yang keluar, ada yang masuk siang maupun malam. Cuma di malam hari kita tidak bisa meliput karena gelap. Kecuali di siang hari seperti ini, pada subuh, setelah salat subuh kita bisa melihat aktivitas nelayan Teluk Gele, komunitas masyarakat dengan etos kerja tertinggi di Pulau Taliabu. Siang hari ke kebun, malam hari ke lautan. Begitulah prinsip hidup masyarakat Kecamatan Taliabu Barat Laut. Beginilah aktivitas masyarakat Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Masya Allah. Oke, mantap sekali. Ya. Enjoy santai. Ini mau menuju ke Kecamatan Lede, Desa Lede. Desa Lede adalah ibu kota Kecamatan Lede. Salah satu kecamatan di sudut barat laut Pulau Taliabu. Nah, harusnya yang disebut dengan Kecamatan Taliabu Barat Laut itu Kecamatan Lede, bukan Kecamatan Gele. Karena yang berada di sudut barat laut itu adalah Kecamatan Lede, bukan Kecamatan Taliabu Barat Laut. Justru Kecamatan Taliabu Barat Laut ini harus diganti namanya menjadi Kecamatan Gele saja. Kecamatan Lede itulah yang cocok disebut Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, tapi begitulah. Terserah mereka yang berwenang untuk mengurus nama-nama itu. Saat ini banyak orang yang mengagumi jasa pemekaran, jasa macam-macam. Jasa itu disebut jasa bila mana orang tidak dibayar. Kalau orang itu dibayar, itu bukan berjasa, itu namanya menjalankan tugas. Contoh, kita suruh orang pameri kebun. Kita bayar, itu jasanya sudah lunas, dibayar kan? Bayaran pameri tadi dengan upahnya itu. Seorang pejabat yang dibayar pakai uang negara, apapun yang dia lakukan di negara ini itu adalah tugas, bukan jasa. Seperti itu. Jangan senantiasa mengkait-kaitkan tugas seorang pejabat
seakan-akan masyarakat berutang dengan tugasnya itu. Padahal setiap pejabat negara wajib menjalankan tugas karena mereka dibayar, digaji itu. Ada dana rutinnya, ada dana operasionalnya. Ya, bahkan ada suara sumbang, entah benar atau tidak, para pemimpin kepala daerah itu meminta setoran dari para kepala-kepala dinas, dari pejabat-pejabat yang di bawahnya. Itu sering terjadi keluhan di masyarakat seperti itu dari para pejabat pemerintahan daerah, dari kepala dinas misalnya, dari mantan-mantan itu. Ya termasuk yang masuk penjara, ya kan. Banyak kepala dinas masuk penjara karena setoran kepada bos terlalu besar. Sehingga Pak Kadis tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah di-store itu karena akan diaudit oleh BPK, akan diperiksa. Ya, banyak sekali kejahatan-kejahatan di negeri ini yang oleh sebagian masyarakat, penggemar para penjahat itu, memuji-mujinya dan menyebut itu sebagai jasa. Itu bukan jasa, itu tugas. Bahkan terkadang tugas itu mereka hianati, mereka korupsi. Buktinya mereka masuk KPK. Ya, ada orang di Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah masuk KPK, pulang dari KPK karena korupsi. Dia masih dipuja-puja, masih dipuja-puji, puja-puja. Iya, semacam berhala begitu, dipuja-puja. Sebenarnya tidak pantas untuk dipuja kalau seorang koruptor itu. Koruptor itu adalah pengkhianat negara, bukan untuk dipuja-puja. Negara ini hasil perjuangan berdarah. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang oleh Bung Karno sebut 350 tahun. Meskipun oleh sebagian para ahli sejarah mengatakan 42 tahun. Itu yang resmi. Tapi yang sebelumnya itu sejak zaman Imam Bonjol, sejak zaman Pangeran Diponegoro, itu pertempuran yang sangat lama. Kemudian yang paling dahsyat lagi adalah konflik 10 November di Surabaya. Itu korbannya ribuan orang. Mereka yang berjasa di negeri ini. Para pahlawan yang berjasa adalah para pahlawan yang tidak dibayar demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan para pejabat yang koruptor itu. Itu perlu dipahami. Sadari baik-baik bahwa para pejabat itu bekerja karena dibayar. Coba kalau jangan digaji semuanya, tidak ada yang mau jadi pejabat. Jadi hilangkan itu cara berpikir atau pendapat yang mengatakan bahwa mereka berjasa. Tidak ada jasanya. Mereka itu menjalankan tugas karena mereka dibayar dan mereka ada biaya operasional. Jadi digaji tiap bulan dan ada lagi biaya operasional. Jadi semua itu bukan jasa, itu tugas. Yang berjasa di bangsa ini, di negeri ini, adalah mereka-mereka yang gugur di medan perang demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.